Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Berargumen dengan dalil adalah merupakan suatu keharusan dalam menetapkan suatu kesimpulan hukum di dalam agama. Terlebih lagi yang menyangkut urusan ibadah. Menurut kesepakatan para ulama, dalil yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan suatu amalan di dalam agama ada 4, yaitu secara kronologis: 1. Al-Quran, 2. Sunnah, 3. Ijma', 4. Qiyas. Artinya, bila suatu perkara tidak ditemukan penunjukan langsungnya di dalam Al-Quran, maka dirujuklah kepada hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Dan bila juga tidak ditemukan, maka dirujuklah ijma', kesepakatan para ulama mujtahid berdasarkan isyarah-isyarah Al-Quran dan hadis. Dan bila juga tidak ditemukan, maka digunakanlah ijtihad lain yang disebut qiyas, yaitu perbandingan atau persamaan suatu perkara dengan perkara-perkara yang disebut di dalam Al-Quran atau yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Lihat kaidah-kaidah hukum Islam Dr. Abdul Wahab Khalaf, penerbit Risalah Bandung 1985, halaman 18-21. Digunakannya ijma' dan qiyas, yang mana keduanya erat dengan pendekatan akal atau logika, saat tidak ditemukan hukum suatu perkara di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak berarti menganggap bahwa wahyu Allah dan hadis Rasulullah SAW tersebut memiliki kekurangan. Justru disinilah perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna berlaku, di mana pada satu sisi manusia dibekali petunjuk pasti yang sangat mendetail di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang wajib ditaati. Sedang di sisi lain, pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tersebut, manusia hanya dibekali prinsip-prinsip dasar, baik dalam bentuk global maupun isyarat yang penerapannya dapat berlaku di sepanjang zaman dan tempat. Pada sisi inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memberikan peran bagi akal manusia, di mana manusia itu disuruh, bahkan dihargai, untuk menggunakan akalnya agar dapat memahami prinsip dasar dan isyarah Al-Quran atau Sunnah, lalu menerapkannya sesuai keadaan hidup manusia yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan secara alamiah di setiap tempat dan masa. Dan manusia memang ditakdirkan berubah dan berkembang keadaan hidupnya. Bukankah ini sebuah perencanaan yang sempurna dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ia ciptakan akal manusia, ia beri panduan umum dan khusus, lalu ia suruh manusia menggunakan akal tersebut dan memberinya penghargaan. Bayangkan betapa sia-sianya akal yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bila segala permasalahan hidup manusia semuanya disebutkan dengan mendetail di dalam Al-Quran dan Sunnah. Betapa tebalnya lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran bila harus memuat seluruh permasalahan manusia sesuai perubahan dan perkembangannya di setiap masa dan tempat, mulai dari masa diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Dan sungguh dengan begitu, Rasulullah SAW tidak perlu wafat. Beliau harus dihidupkan terus oleh Allah sampai hari kiamat, agar dapat memberikan penjelasan hukum yang pasti setiap kali ada masalah baru yang timbul dari sebab perubahan atau perkembangan keadaan dalam kehidupan manusia. Dengan menyembunyikan hukum pasti di dalam Al-Quran atau Sunnah, Allah telah memberi ruang kepada manusia untuk berijtihad dengan akalnya. Tentunya dengan panduan prinsip-prinsip yang telah diberikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Disinilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku bagi terciptanya peluang ikhtiar sebagai objek penilaian amal, dan demi tercapainya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Tampaknya bagi kaum Salafi dan Wahabi,
Pendekatan akal seperti ijtihad atau ta'wil para ulama yang merupakan jalan bagi terwujudnya ijma' dan qiyas tidak berlaku. Meskipun sebenarnya mereka juga berijtihad dengan caranya sendiri. Bagi mereka, tidak ada suatu kebaikan pun yang tidak diperkenalkan oleh Rasulullah SAW, sehingga segala amalan berbau agama haruslah didasarkan pada ajaran Rasulullah SAW. Baik yang ada di kitabullah Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Pendapat ulama besar sekalipun mengenai perkara agama, bila tidak diiringi dalil khusus yang secara langsung menyebutkannya atau mendukungnya, hanya mereka anggap sebagai pendapat manusia yang bisa salah atau benar, sehingga tidak dapat dijadikan dasar. Entah lupa atau tidak sadar, sepertinya para ulama sekali berimam Syafi'i atau Imam Nawawi saat mengutarakan pendapatnya, mereka anggap tidak lebih tahu tentang dalil dibandingkan diri mereka sendiri. Prinsip seperti inilah yang sepertinya menjadikan pola pikir mereka kausuistik, artinya terlalu tekstual dalam memahami dalil, sehingga apa yang disebutkan oleh ayat Al-Quran atau hadis secara khusus tentang suatu perkara harus dipahami dan diberlakukan apa adanya tanpa dikurangi atau ditambahi. Dan apa saja yang tidak disebutkan secara khusus oleh dalil, maka tidak boleh diberlakukan. Mestinya mereka juga mengutarakan dalil khusus untuk tidak membolehkan perkara yang tidak disebutkan oleh dalil, tapi ternyata tidak demikian. Disinilah letak kejanggalannya. Di satu sisi kaum Salafi dan Wahabi seperti sangat idealis dengan dalil yang dipahami secara tekstual, sehingga setiap amalan mereka selalu ada ayat atau hadis yang menunjukkan amalan itu secara khusus atau langsung, dan ini disebut dalil khusus. Namun di sisi lain, saat membahas berbagai amalan yang mereka vonis terlarang karena dianggap bid'ah, perkara baru yang diada-adakan, mereka tidak melakukan hal yang sama. Artinya, seharusnya mereka juga menyertakan dalil khusus yang tekstualnya menunjukkan larangan atau hukum bid'ah secara langsung untuk setiap perkara atau amalan yang mereka tuduh sebagai bid'ah itu. Tetapi dalam hal ini mereka justru menggunakan segelintir dalil umum. Padahal para ulama usul, ahli dalam bidang dasar-dasar hukum agama, telah bersepakat bahwa setiap lafaz yang umum di dalam suatu dalil secara bahasa akan mencakup segala hal yang terkandung oleh keumuman lafaz tersebut. Begitu pula bahwa lafaz yang umum pada suatu dalil itu tidak dapat diarahkan untuk menunjukkan satuan-satuan perkara tertentu, kecuali bila ada lafaz dalil yang mengkhususkannya. Contohnya, kata kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah atau perkara baru adalah kesesatan, di dalam sebuah hadis adalah merupakan lafaz umum yang secara bahasa mencakup keseluruhan perkara baru. Sehingga tidak sah bila kata bid'ah itu diarahkan kepada perkara-perkara tertentu saja, seperti tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau acara tahlilan, kecuali bila ada dalil lain yang mengkhususkannya atau menunjukkan secara pasti bahwa yang dimaksud dalil umum itu adalah peringatan Maulid atau tahlilan. Metodologi pembahasan dalil umum seperti ini tampaknya tidak digunakan oleh kaum Salafi dan Wahabi dalam berfatwa, terutama mengenai bid'ah. Tentunya karena pola pikir kausuistik atau terlalu tekstual dalam memahami dalil. Maka tidak heran bila fatwa-fatwa mereka tentang bid'ah dihiasi oleh dalil-dalil umum atau yang berisi lafaz-lafaz umum yang maknanya dipaksakan mengarah pada kasus-kasus tertentu yang tidak pernah disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran atau hadis. Terbukti dari ratusan perkara yang mereka fatwakan sebagai bid'ah yang dilarang di dalam agama, mereka hanya mengandalkan 5-7 dalil yang kesemuanya bersifat umum. Dapat dibayangkan bila fatwa-fatwa mereka tentang bid'ah ada 300 jumlahnya, maka dalil yang sama
akan selalu disebutkan secara berulang-ulang sampai lebih dari 100 kali. Anda bisa buktikan itu di dalam buku Ensiklopedia Bid'ah karya Hamud bin Abdullah Al-Ma'thur diterbitkan oleh Darul Haq Jakarta. Ini baru dari segi pengulangan dalil, belum lagi dari segi penyebutan dalil-dalil pendukung yang digunakan secara serampangan dan bukan pada tempatnya. Tanpa metodologi yang telah dirumuskan oleh para ulama usul, mustahil dapat dibedakan antara yang wajib dan yang tidak wajib di dalam agama. Sebagaimana mustahil dapat dibedakan antara perkara yang prinsip, usul atau pokok, dan yang tidak prinsip, furu atau cabang. Luar biasanya, dari metodologi atau rumusan para ulama usul tersebut, umat Islam di seluruh dunia telah merasakan manfaat yang sangat besar di mana Islam dapat diterima di berbagai wilayah dan kalangan meski berbeda adat dan budayanya. Misalnya seperti Wali Songo yang sukses berdakwah di Indonesia. Prinsip dasar argumentasi akal ini tentu bukan untuk memudah-mudahkan syariat atau menetapkan syariat baru, tetapi untuk mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada, agar ajaran Islam dapat dipahami dan diamalkan dengan baik oleh umat Islam. Kaum Salafi dan Wahabi bahkan ada yang menganggap metodologi para ulama berupa takwil, penafsiran terhadap dalil, hanya membuat agama ini menjadi semakin tercemar dan tidak murni. Karena dianggap sudah terkontaminasi oleh pendapat-pendapat manusia yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan syariat, seperti halnya Nabi SAW atau para sahabat beliau. Jadi, segala urusan di dalam beragama harus dirujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis apa adanya, seperti yang tersebut secara tekstual. Maka apa saja yang diamalkan di dalam agama yang secara tekstual tidak terdapat di dalam Al-Quran atau hadis, otomatis dianggap tertolak dan dinyatakan sebagai sebuah penyimpangan atau kesesatan. Disinilah pangkalnya, kenapa kaum Salafi dan Wahabi selalu mempermasalahkan amalan atau keyakinan orang lain. Padahal amalan orang yang disalahkan itu hanyalah masalah furu, cabang atau tidak prinsip. Ini adalah akibat dari pemahaman mereka terhadap dalil secara harfiah atau tekstual apa adanya, sehingga semua urusan dan amalan berbau agama dipandang oleh kaum Salafi dan Wahabi sebagai perkara usul, pokok atau prinsip yang jika tidak ada dalilnya dapat mengakibatkan sesat, syirik atau kufur.